Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Despi Kristiani Syanturi dengan NPM 21153103000. Di sini saya akan menjelaskan dengan peran manajemen akuntansi dalam pengelola bisnis. Yang pertama ada sejarah manajemen akuntansi. Pada tahun 1880-an, perusahaan manufaktur di Amerika mulai berkonsentrasi dalam pengembangan teknologi produksi yang berkapasitas besar. Setelah Perang Dunia Pertama, terdapat peraturan akuntansi keuangan yang mempunyai dampak berkurangnya informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam perusahaan besar. Sampai tahun 1920-an, semua manajer percaya pada informasi yang bervariasi dengan proses produksi utama. Transaksi dan event yang menghasilkan jumlah nominal pada laporan keuangan. Sejak tahun 1925, informasi yang dipakai oleh manajer menjadi lebih sederhana, dan banyak perusahaan manufaktur di Amerika telah menyebarkan mekanisme akuntansi manajemen menyerupai yang dikenal sekarang. Selama kurun waktu lebih dari 60 tahun, akuntan akademis berusaha untuk mengembalikan relevansi antara informasi cost accounting dan informasi akuntansi keuangan. Usaha tersebut memakai model perusahaan manufaktur sederhana, homogen dengan perusahaan tekstil abad 19, dan dalam rangka mengatasi kasus produksi, akademisi menyusun ulang informasi pelaporan kos persediaan. Meskipun demikian, model tersebut terlalu sederhana untuk menjelaskan kasus faktual yang dihadapi oleh manajer. Akan tetapi, hal tersebut divakumkan dan dalam rangka mempermudah bagaimana informasi kos yang berasal dari laporan keuangan sanggup dibentuk relevan dengan pengambilan keputusan ataupun cost management. Mulai tahun 1980-an hingga sekarang, akuntansi manajemen mengalami masa perkembangan yang pesat dan kiprahnya sebagai pendamping akuntansi keuangan. Johnson dan Kaplan menuliskannya dengan indah dalam Relevance Loss atau The Rise and Fall of Management Accounting. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu tipe informasi kuantitatif yang memakai uang sebagai satuan ukuran, yang dipakai untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan, atau informasi keuangan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakai intern organisasi. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung pengembalian keputusan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Tujuan dari akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat kepada manajer dan pemimpin perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategis, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, pengembalian keputusan, serta evaluasi investasi. Akuntansi manajemen melibatkan penggunaan berbagai metode, teknik, dan alat termasuk perencanaan anggaran, analisis biaya, evaluasi kinerja, dan pengembangan strategi bisnis. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif. Dengan kata lain, akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dan lebih cerdas. Dengan pemahaman yang kuat tentang akuntansi manajemen, perusahaan dapat mendapatkan keunggulan bersaing di pasar yang kompetitif dan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Adapun fungsi utama manajemen akuntansi, yaitu akuntansi manajemen memiliki beberapa fungsi kunci yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan perusahaan, seperti yang pertama, ada perencanaan dan penganggaran, yaitu akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam merencanakan strategis dan pengembangan anggaran yang mencakup pendapatan dan biaya. Hal ini membantu perusahaan mengolokasikan sumber daya dan efisien. Yang kedua ada pengendalian biaya, yaitu salah satu fungsi utama adalah mengendalikan biaya. Dengan pemantauan yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang tidak perlu dan pengembalian tindakan untuk menguranginya. Yang ketiga ada evaluasi kinerja, yaitu akuntansi manajemen memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja departemen,
produk ataupun proyek khusus. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan ataupun pengembangan lebih lanjut. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh akuntansi manajemen digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat mencakup keputusan tentang investasi, ekspansi, ataupun restrukturasi. Yang kelima ada evaluasi investasi, yaitu perusahaan menggunakan akuntansi manajemen untuk mengevaluasi proyek investasi yang berpotensi. Dengan analisis yang mendalam, mereka dapat memutuskan apakah suatu investasi layak ataupun tidak. Hubungan antara manajemen akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Hubungan antara manajemen akuntansi dan sistem informasi manajemen ataupun SIM sangat erat dengan saling terkait. Keduanya berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya organisasi. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari hubungan antara manajemen akuntansi dan SIM. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Manajemen akuntansi melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan. Sistem informasi manajemen membantu dalam mengumpulkan data tersebut secara efisien dan akurat melalui otomatisasi proses bisnis. Yang kedua ada pelaporan keuangan. Sistem informasi manajemen dapat mendukung manajemen akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Integrasi antara kedua sistem ini memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran. Manajemen akuntansi membutuhkan informasi yang relevan untuk perencanaan dan penganggaran. Sistem informasi manajemen menyediakan data historis dan proyektif yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait alokasi sumber daya. Yang keempat, pengendalian internal. Sistem informasi manajemen membantu dalam mengimplementasikan pengendalian internal dengan memonitor aktivitas bisnis dan mendeteksi potensi risiko. Manajemen akuntansi menggunakan informasi ini untuk memastikan kepatuhan dan integritas proses bisnis. Analisis kerja sistem informasi manajemen menyediakan data yang dapat dianalisis untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Manajemen akuntansi menggunakan analisis ini untuk membuat keputusan strategis dan operasional. Yang keenam ada integrasi sistem. Integrasi antara manajemen akuntansi dan SIM memastikan bahwa data yang diperlukan untuk tujuan akuntansi dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh berbagai departemen dalam organisasi. Dengan demikian, kolaborasi antara manajemen akuntansi dan sistem informasi manajemen memainkan peran integral dalam mendukung efisiensi operasional, perencanaan strategis, dan pengelolaan sumber daya organisasi secara keseluruhan. Adapun metode penyusunan anggaran laba rugi, yang pertama metode a posteriori, yaitu metode ini merupakan metode penyusunan anggaran laba dengan cara menetapkan laba sesudah proses penetapan rencana keseluruhan tidak terkecuali juga penyusunan anggaran operasional. Yang kedua ada metode a priori, yaitu pada metode ini jumlah laba yang diinginkan ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses perencanaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada metode pragmatis, yaitu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan berdasarkan standar tertentu yang sudah diuji secara empiris. Teknik analisis biaya. Analisis biaya merupakan proses untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengevaluasi semua biaya yang terkait dengan suatu kegiatan, proyek, ataupun bisnis. Teknik-teknik analisis biaya yang umum digunakan meliputi, yang pertama ada analisis biaya manfaat, yaitu membandingkan biaya dengan manfaat yang diharapkan dari suatu keputusan atau proyek untuk menentukan apakah manfaatnya melebihi biayanya. Yang kedua, analisis biaya variabel, yaitu memisahkan biaya variabel yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau penjualan dari biaya tetap yang tidak tergantung pada tingkat produksi ataupun penjualan. Yang ketiga ada analisis biaya marginal, yaitu menganalisis biaya tambahan dari menghasilkan satu unit tambahan produk atau layanan, membantu dalam membuat keputusan tentang apakah harus memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit. Yang keempat ada analisis break even, yaitu
Menentukan titik di mana pendapatan sama dengan biaya total. Menunjukkan jumlah unit atau pendapatan yang diperlukan agar bisnis tidak mengalami kerugian. Yang kelima ada analisis total cost, yaitu menghitung seluruh biaya yang terkait dengan suatu kegiatan atau proyek, termasuk biaya langsung dan tidak langsung serta biaya tetap dan variabel. Yang keenam ada analisis target costing, yaitu menetapkan target biaya yang untuk produk atau layanan berdasarkan harga pasar dan keuntungan. Yang kemudian merancang produk atau layanan tersebut untuk memenuhi target biaya tersebut. Peran teknologi dalam manajemen akuntansi. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen akuntansi modern. Berikut adalah beberapa peran utama teknologi dalam konteks manajemen akuntansi. Yang pertama ada automatisasi proses akuntansi, yaitu sistem akuntansi otomatis memungkinkan pencatatan transaksi secara cepat dan efisien tanpa keterlibatan manual yang berlebihan. Ini membantu mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua ada perangkat lunak akuntansi. Penggunaan perangkat lunak akuntansi mempermudah pencatatan, pelacakan, dan pelaporan keuangan. Perangkat lunak ini sering dilengkapi dengan fitur-fitur seperti manajemen inventaris, pelacakan piutang, dan pembayaran yang memudahkan tugas-tugas akuntansi sehari-hari. Yang ketiga ada sistem enterprise resource planning, yaitu sistem ERP mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis termasuk keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan produksi. Ini memungkinkan organisasi memiliki visibilitas menyeluruh terhadap seluruh operasi mereka, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memastikan konsistensi data. Yang keempat ada teknologi cloud, yaitu penggunaan teknologi cloud memungkinkan akses yang mudah dan aman ke data keuangan dari berbagai lokasi. Hal ini mempermudah kolaborasi tim yang bekerja secara terdistribusi dan memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Yang kelima ada analisis data dan big data, yaitu analisis data memainkan peran penting dalam membantu manajer akuntansi untuk mengidentifikasi tren, memproduksi perilaku pasar, dan membuat keputusan yang lebih informasional. Big data memberikan kemampuan untuk menganalisis sejumlah besar data dengan cepat. Yang keenam ada keamanan informasi. Teknologi memainkan peran penting dalam melindungi informasi keuangan sensitif. Sistem keamanan yang canggih membantu melindungi data dan dari akses yang tidak sah, menjaga integritas informasi, dan memastikan kepatuhan dan peraturan. Yang ketujuh ada fintech dan pembayaran digital, yaitu inovasi dalam fintech dalam mengubah cara transaksi keuangan dilakukan. Pembayaran digital dan teknologi keuangan lainnya memungkinkan transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi ini, manajemen akuntansi dapat menjadi lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Tantangan dan peluang dalam manajemen akuntansi. Tantangan dalam manajemen akuntansi meliputi pemantauan regulasi yang terus berubah, kompleksitas peraturan pajak, dan penyesuaian terhadap teknologi yang berkembang pesat. Peluangnya termasuk adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan integrasi strategis dengan departemen lain meningkatkan visibilitas dan pengelolaan risiko. Pengembangan profesional dalam akuntansi. Pengembangan profesional dalam akuntansi melibatkan berbagai langkah dan strategi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam bidang akuntansi. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi fokus dalam pengembangan profesional di bidang akuntansi. Yang pertama seperti pendidikan dan sertifikasi, yaitu mendapatkan sertifikat profesional dan meningkatkan kredibilitas dan kemampuan untuk menangani tugas akuntansi yang kompleks. Yang kedua ada pelatihan workshop, yaitu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga profesional atau perusahaan dapat memberi wawasan terbaru tentang perkembangan dalam akuntansi dan teknologi terkait. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi seperti memahami dan menguasai perangkat lunak, akuntansi terkini serta teknologi terkait seperti analisis data dan kecerdasan buatan dan dapat meningkatkan efisien dalam pekerjaan akuntansi. Yang keempat ada pengembangan keterampilan soft,
Selain keterampilan teknis, keterampilan soft seperti kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan juga penting dalam dunia akuntansi yang sering melibatkan kinerja tim dan berinteraksi dengan klien. Yang kelima ada membangun portofolio pekerjaan, seperti membuat dan memelihara portofolio pekerjaan yang mencerminkan proyek-proyek akuntansi yang telah berhasil diselesaikan dapat menjadi alat yang kuat untuk memperlihatkan kemampuan dan pencapaian profesional. Penting untuk terus mengikuti tren dan perkembangan dalam dunia akuntansi agar dapat memberikan kontribusi maksimal dan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai peran manajemen akuntansi dalam pengelolaan bisnis. Sekian dan terima kasih.